Oke, Pak Gem, kemarin teman-teman kita udah membahas soal cinta sama nafsu. Tapi hari ini ada pertanyaan yang menarik lagi, Pak Gem, tentang harusnya orang Kristen itu udah dipenuhi. Kalau udah ke gereja, udah punya komunitas tuh harusnya penuh isinya, penuh sama Roh Kudus, Pak Gem. Cuma di sini tuh kenapa orang Kristen tuh seringkali mengalami kekeringan, up and down, naik turun. Terus rasanya kosong, nggak ada Roh Kudus gitu. Seakan-akan kayak nggak ada Roh Kudus nih, kering di masa-masa yang kering gitu. Dan seharusnya seperti apa sih kalau orang Kristen itu? Gitu. Itu pertanyaannya, Pak Gem. Ya, jadi orang Kristen itu dijanjikan oleh Tuhan untuk penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ingin tinggal di dalam hidup kita untuk menyertai, memimpin setiap langkah hidup kita. Tapi dalam perjalanan iman Kristiani kita tidak selamanya terus di atas, up, selalu on fire. Kadang-kadang kita juga mengalami masa-masa yang kering, masa-masa yang rasanya dry, gersang, kosong, hampa. Kenapa bisa terjadi? Ya, itu karena memang siklus kehidupan manusia seperti itu, up and down, up and down. Tapi di saat kita down, jangan kita lari meninggalkan Tuhan. Karena di dalam Alkitab pun ada masa-masa di mana masa tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tempat yang berlimpah dengan susu dan madu. Sukacita, damai sejahtera, antusias, semangat, menyala-nyala. Rasanya seolah-olah sudah di sorga. Tapi pada kenyataannya kita masih di bumi. Nah, di bumi itu sebelumnya juga ada masa padang gurun. Padang gurun adalah masa kering, masa kosong, masa sunyi, seolah-olah sendirian, tidak ada siapa-siapa. Ya, di saat seperti itu, yaitu jangan sampai kita lari meninggalkan Tuhan. Tapi kita justru semakin melekat kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itulah nanti yang akan terus menolong kita, menguatkan kita sampai kita bisa melewati semuanya itu. Ya, jadi di saat kita kering, di saat kita kosong, apa yang menyebabkannya? Menyebabkannya adalah mungkin kita saat teduh kita berkurang dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita berkurang, doa kita berkurang karena kesibukan-kesibukan kita, karena pelayanan kita, sehingga intimasi kita dengan Tuhan itu terjadi suatu jarak, gap. Nah, ini kalau nggak dipertahankan, lama-lama akan membuat kena efek bagi kita, jadi kita burn out, kering, antusiasnya melempem. Nah, tapi tidak apa-apa. Itulah proses hidup. Yang perlu kita lakukan adalah terus melekat pada Tuhan, terus menempel kepada Tuhan. Kalau waktu-waktu kita tadi sudah kita lewatkan, yaitu tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi saat teduh, ya kita kembali ulang lagi. Nah, biasanya itu kalau sudah kita tidak membaca Alkitab, tidak saat teduh, tidak berdoa, mengurangi itu, biasanya keinginan dagingnya yang kuat, yang timbul. Hawa nafsu kedagingannya yang timbul. Nah, kalau hawa nafsunya kedagingannya yang timbul, ya semakin jauh kita dari Tuhan. Ya, kita harus kembali kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti anak yang terhilang. Anak yang terhilang dulu dekat dengan bapaknya, di rumah bapaknya, dia istilahnya menikmati segala yang baik dari bapaknya. Termasuk ya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup anak ini, dia menikmati segala fasilitas yang ada di rumah bapaknya. Tapi karena kesenangan dunia, karena ketertarikan akan dunia ini, dia pergi meninggalkan akan rumah bapaknya. Dia seolah-olah mengalami masa yang kering,
masa yang penuh dengan kekosongan dalam hidupnya. Tapi Roh Kudusnya kan tidak pergi dari hidup anak terhilang ini. Rohnya tetap ada dalam hidup anak ini. Dan sampai pada suatu hari anak ini sadar. Ketika di dalam keadaan yang kering, kosong, melarat secara rohani maupun jasmani hidupnya, dia ingat rumah bapaknya. Siapa yang mengingatkan dia? Tentu Roh Kudus itu yang ada dalam hidup anak ini untuk membawa dia pulang ke rumah bapaknya. Dan ketika dia kembali ke rumah bapaknya, bapak itu menyambut. Dan kembali terjadi di situ pesta yang besar. Antusiasme itu kembali, pemulihan itu terjadi, gairah terjadi, semangat terjadi. Dan dia terus maju untuk istilahnya melayani bapaknya dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga dengan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, ketika masa-masa kering, masa-masa kosong, jangan lari dari Tuhan. Seperti Yudas, dia kosong, kering, lari dari Tuhan. Dia tidak datang pada Tuhan. Jadilah seperti Petrus, yang ketika dia mengalami masa yang kering, masa yang kosong, dia pernah menyangkal Tuhan. Dia kembali kepada Yesus Kristus untuk minta pengampunan. Dan Tuhan memulihkan hidupnya. Tuhan mencurahkan kembali Roh Kudusnya dalam hidup Petrus. Dan dia menjadi alat Tuhan, yaitu alat kerajaan sorga, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Di saat seperti itu, di saat kita merasa kering kosong, larilah kepada Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Biar kuasa Tuhan, roh Tuhan memulihkan hidupnya. Kurang lebih seperti itulah yang bagi setiap anak Tuhan. Oke, berarti kita harus penuh dengan Roh Kudus itu ya. Terus melekat sama Tuhan. Terus melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Apapun yang terjadi, masa subur atau masa kering, melekat, jangan lari dari Tuhan. Tetap menempel pada Tuhan. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Agam. Ya, Tuhan berkati, semoga menjadi berkat dan menjawab apa yang ditanyakan. Oke, amin.